Gemini, yang akan terjadi dalam kisah asmaramu mungkin bukan sesuatu yang bisa ditebak dengan pasti. Namun energi semesta selalu memberikan petunjuk bagi mereka yang ingin mendengarnya. Setiap hubungan memiliki dinamika uniknya sendiri, terkadang penuh gairah dan kehangatan, namun di lain waktu terasa datar atau membingungkan. Itulah mengapa pembacaan ini hadir, bukan untuk meramal masa depan dengan kepastian mutlak, tapi sebagai cermin bagi hatimu, agar kamu bisa memahami lebih dalam apa yang sedang terjadi, dan bagaimana sebaiknya menyikapinya. Namun perlu diingat bahwa ini adalah general reading, di mana energi yang muncul bisa saja tidak sepenuhnya cocok dengan semua Gemini. Jika pesan dalam pembacaan ini terasa selaras dengan perasaan dan situasimu, maka anggaplah itu sebagai petunjuk dari semesta. Tetapi jika tidak, biarkan saja berlalu, karena mungkin pesan ini lebih ditujukan bagi Gemini lainnya yang lebih membutuhkan. Cinta selalu memiliki caranya sendiri untuk berkembang, dan perjalanan setiap orang dalam memahami maknanya pun berbeda-beda. Sekarang aku sedang mengacak kartu untuk melihat energi yang hadir dalam kisah asmaramu. Biarkan hatimu tetap terbuka, karena pesan yang muncul mungkin akan memberikan sudut pandang baru atau mengonfirmasi sesuatu yang selama ini telah kamu rasakan. Kartu pertama, Seven of Pentacles. Gemini, kartu Seven of Pentacles mengajakmu untuk berhenti sejenak dan menatap perjalanan cintamu dengan penuh kesadaran. Kamu yang biasanya bergerak cepat, spontan, dan penuh rasa ingin tahu, kini diberikan ruang untuk merenung. Dalam cinta, tidak semua hal bisa dikejar dengan kecepatan kilat, ada momen-momen di mana kamu harus belajar menunggu, merawat, dan membiarkan sesuatu tumbuh dengan sendirinya. Seperti petani yang sabar menantikan panen, hubungan juga butuh ketekunan dan kesabaran. Mungkin kamu merasa jenuh dengan ritme yang lambat, bertanya-tanya apakah cinta ini masih bernilai untuk diperjuangkan, atau malah mulai meragukan arah hubunganmu. Namun, Gemini, jangan biarkan kegelisahan sesaat mengaburkan pandanganmu tentang sesuatu yang berharga. Jika belakangan ini kamu merasa hubunganmu berjalan datar, tanpa gairah atau perkembangan yang berarti, jangan langsung berpikir bahwa semua ini sia-sia. Coba perhatikan lagi, apakah benar-benar tidak ada perubahan, atau justru kamu yang terlalu sibuk dengan duniamu sendiri hingga tidak menyadari pertumbuhan kecil yang terjadi di dalam hubungan ini. Kartu ini mengingatkanmu untuk mengevaluasi, bukan hanya hubunganmu dengan pasangan, tetapi juga dengan dirimu sendiri. Apakah kamu sudah cukup memberi, ataukah selama ini lebih banyak menuntut tanpa sadar? Jangan buru-buru memutuskan sesuatu hanya karena emosi sesaat. Seringkali, jawaban yang kamu cari tidak datang dalam sekejap, tetapi perlahan-lahan terungkap seiring dengan waktu. Seven of Pentacles juga berbicara tentang investasi emosional. Hubungan yang sehat adalah hasil dari perhatian yang terus-menerus, seperti tanaman yang harus disiram dan dirawat setiap hari. Jika kamu mulai merasa lelah menunggu kepastian atau balasan dari pasangan, tanyakan pada dirimu dengan jujur, apakah ini hubungan yang ingin kamu pertahankan? Apakah kamu masih melihat harapan di dalamnya? Jika ya, maka bersabarlah dan teruslah berusaha. Namun jika hatimu mulai merasakan bahwa energi yang kamu curahkan tidak lagi berbalas, mungkin ini saatnya mempertimbangkan pilihan yang lebih baik untuk kebahagiaanmu sendiri. Tidak semua yang kita tanam akan berbuah sesuai harapan, tetapi selalu ada pelajaran berharga yang bisa kita bawa dalam perjalanan. Energi kartu pertama masih beresonansi dalam hatimu, membawa pemahaman yang lebih dalam tentang perjalanan asmaramu. Biarkan intuisi bekerja, karena setiap pesan yang muncul bukan sekadar kebetulan, melainkan bagian dari pola yang lebih besar. Sekarang mari kita lanjutkan ke hikmah berikutnya, melihat bagaimana cerita ini berkembang. Kartu kedua, Queen of Swords. Queen of Swords muncul dengan energi yang tegas dan jernih. Kartu ini berbicara tentang komunikasi yang transparan dan batasan yang sehat dalam hubunganmu. Kamu mungkin sedang berada dalam posisi di mana kamu perlu menggunakan logika dan kebijaksanaan untuk menavigasi dinamika asmara. Kartu ini bisa menandakan bahwa kamu atau pasanganmu sedang dalam mode protektif, menjaga perasaan dengan ketat, mungkin karena pengalaman masa lalu yang pahit. Namun, Queen of Swords mengingatkan, terlalu banyak pertahanan justru bisa menciptakan jarak. Hubungan yang sehat membutuhkan keterbukaan dan kejujuran, meskipun itu berarti harus menunjukkan kerapuhanmu. Di sisi lain, Queen of Swords bisa merepresentasikan sosok perempuan berpengaruh dalam hidupmu yang memberikan nasihat bijak tentang hubunganmu. Dengarkanlah intuisi dan kebijaksanaan dalam dirimu, jangan biarkan emosi mengaburkan penilaianmu, tapi juga jangan sampai kecerdasanmu membuatmu kehilangan kehangatan dalam bercinta.
Sebelum kartu ketiga berbicara, rasakan kembali apa yang telah terungkap sejauh ini. Setiap kartu adalah lembaran kisah yang membentuk gambaran lebih luas tentang hubunganmu. Mungkin ada pertanda tersembunyi yang baru mulai terasa, atau mungkin ada jawaban yang perlahan menyusun dirinya sendiri. Sekarang mari kita lihat apa yang akan kartu berikutnya ungkapkan. Kartu ketiga, Judgment. Judgment hadir seperti panggilan bangun tidur untuk hubungan asmaramu. Kartu ini berbicara tentang transformasi, pengampunan, dan keputusan penting yang akan mengubah jalan kisah cintamu. Masa lalu mungkin sedang mengetuk pintu hatimu, memintamu untuk menyelesaikan apa yang belum tuntas. Kamu mungkin dihadapkan pada pilihan, melanjutkan hubungan dengan komitmen baru atau melepaskannya dengan ikhlas. Judgment mengingatkan bahwa setiap hubungan adalah cermin untuk tumbuh. Jika ada luka lama yang belum sembuh, sekarang adalah waktunya untuk berdamai, baik dengan mantan, pasanganmu saat ini, atau dirimu sendiri. Kartu ini juga bisa menandakan momen kebenaran dalam hubunganmu. Sesuatu yang selama ini diabaikan mungkin akan terungkap. Hadapilah dengan keberanian dan kejujuran. Ini bukan saatnya untuk lari dari kenyataan, melainkan waktu untuk bangkit dengan pemahaman baru tentang cinta dan hubungan. Kartu yang akan kita buka ini bukan sekadar petunjuk, tetapi juga dorongan untuk memahami langkah berikutnya dengan lebih jelas. Cinta selalu memiliki caranya sendiri untuk berbicara, terkadang melalui kebetulan kecil, terkadang melalui getaran yang langsung menyentuh hati. Mari kita lihat apa yang semesta ingin sampaikan kali ini. Kartu keempat, Page of Pentacles. Gemini, Page of Pentacles hadir bagai embun pagi yang membasahi tanah kering, segar, penuh harapan, dan menjanjikan pertumbuhan baru. Kartu ini berbicara tentang benih cinta yang baru saja ditaburkan atau yang sedang bersiap untuk bertunas. Bagi kamu yang sedang single, ini pertanda bahwa alam semesta sedang mempersiapkan seseorang istimewa yang akan masuk ke hidupmu dengan cara tak terduga. Bukan melalui pertemuan dramatis, melainkan dalam kesederhanaan interaksi sehari-hari. Mungkin dia adalah rekan kerjamu yang selama ini luput dari perhatian, atau teman sekelas yang tiba-tiba terlihat berbeda di matamu. Energi Page of Pentacles mengajakmu untuk melihat lebih dekat. Cinta sejati seringkali bersembunyi di balik hal-hal biasa. Bagi kamu yang sudah berpasangan, kartu ini adalah undangan untuk membangun fondasi yang lebih kokoh. Ini bukan tentang romansa berapi-api, melainkan tentang komitmen kecil yang bermakna besar. Mungkin saatnya untuk mulai merencanakan masa depan bersama secara lebih konkret, membicarakan tujuan finansial, tempat tinggal, atau bahkan keluarga. Page of Pentacles mengingatkanmu bahwa cinta yang langgeng dibangun dari tindakan nyata, bukan hanya kata-kata manis. Kamu mungkin akan menemukan keindahan baru dalam rutinitas bersama pasangan, sarapan bersama, obrolan sebelum tidur, atau sekadar duduk diam saling menemani. Namun, Page of Pentacles juga membawa pesan penting, jangan terburu-buru. Seperti petani yang sabar menunggu tanamannya tumbuh, hubungan yang baik membutuhkan waktu. Jika kamu baru saja memulai hubungan, nikmati setiap tahapannya tanpa terobsesi dengan hasil akhir. Jika hubunganmu sudah lama, ini saat untuk mengevaluasi apakah kalian sudah tumbuh ke arah yang sama. Kartu ini menjanjikan stabilitas, tetapi mengingatkanmu bahwa semua hal berharga membutuhkan kesabaran dan perawatan yang konsisten. Kita telah sampai pada akhir pembacaan ini, Gemini. Kartu terakhir ini akan menjadi simpul dari semua pesan yang telah terbuka sebelumnya. Memberi arah bagi hatimu untuk melangkah. Mungkin inilah jawaban yang selama ini kamu cari, atau mungkin ini adalah pengingat bahwa segala sesuatu membutuhkan waktu untuk menemukan tempatnya. Kartu kelima, The Fool. Gemini, The Fool muncul di akhir pembacaan ini bagai angin segar yang membawa kebebasan dan kemungkinan tak terbatas. Kartu ini menandakan bahwa hidup asmaramu sedang berada di tepian petualangan baru. Sebuah lompatan iman menuju ketidakpastian yang menggairahkan. Kamu mungkin merasa seolah berdiri di pinggir tebing, jantung berdebar-debar, antara rasa takut dan antisipasi. The Fool membisikkan di telingamu, percayalah, melompatlah, ini adalah undangan untuk melepaskan kekhawatiran berlebihan dan membiarkan dirimu mengalami cinta dengan cara yang lebih spontan dan penuh keajaiban. Bagi sebagian dari kamu, The Fool mungkin menandai pertemuan dengan seseorang yang akan mengubah pandanganmu tentang cinta secara total. Seseorang yang membawa warna baru ke dalam hidupmu, mengajakmu melihat dunia dengan mata yang lebih penuh keheranan. Atau mungkin ini saatnya kamu mengambil langkah berani dalam hubungan yang sudah ada, pindah bersama, menikah, atau memulai petualangan baru berdua. The Fool mengingatkanmu bahwa terkadang,
keputusan terbaik dalam hidup diambil bukan melalui analisis rasional, tetapi dengan mendengarkan bisikan hati yang paling dalam. Namun, di balik pesan kegembiraannya, The Fool juga membawa peringatan halus. Spontanitas itu indah, tetapi bukan berarti ceroboh. Kamu diajak untuk melompat dengan iman, tetapi bukan dengan mata tertutup. Biarkan dirimu merasakan kegembiraan akan kemungkinan baru, tetapi tetap pertahankan sedikit kewaspadaan. Petualangan sejati bukan tentang mengabaikan semua tanda bahaya, melainkan tentang memiliki keberanian untuk terus melangkah meski menyadari risikonya. The Fool menjanjikan bahwa apapun yang terjadi nanti, pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga dalam perjalanan cintamu. Dalam pembacaan ini, energi yang hadir cukup kuat dan berkaitan dengan beberapa zodiak tertentu. Aku melihat adanya koneksi dengan Libra yang membawa keseimbangan, Aquarius yang penuh ide dan kebebasan, serta Virgo yang mengajarkan kesabaran dalam dinamika hubungan. Selain itu, ada juga energi dari Sagittarius yang selalu mencari makna lebih dalam cinta. Namun, jika zodiak orang yang ada di sisimu saat ini tidak disebutkan, bukan berarti mereka tidak terhubung. Bisa jadi energi mereka tetap beresonansi dalam pembacaan ini, hanya saja belum muncul secara dominan dalam pesan yang disampaikan. Terima kasih sudah menyimak pembacaan ini hingga akhir, Gemini. Semoga pesan yang hadir bisa memberikan pencerahan atau setidaknya menjadi bahan renungan dalam perjalanan asmaramu. Jika pembacaan ini beresonansi dengan hatimu, jangan ragu untuk meninggalkan like dan komentar agar kita semakin terkoneksi di pembacaan berikutnya. Sampai jumpa di pesan semesta selanjutnya.